Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Zayadinar dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Semarang, tepatnya di kelas LT1A. Pada video ini, saya akan menerangkan mengenai pembebanan beban RLC pada listrik satu fasa. Dalam buat video ini, saya diberi masukan dan arahan oleh Bapak Jody Antono Petek MN selaku dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah rangkaian listrik AC di kelas LT1A. Pembebanan beban RLC pada listrik satu fasa. Apa itu listrik satu fasa? Apa itu beban RLC dan bagaimana pengaplikasian beban RLC pada listrik satu fasa? Selengkapnya akan saya jelaskan dalam video ini. Sumber tegangan listrik yang biasa kita gunakan biasanya diperoleh dari perusahaan listrik negara atau PT PLN. Sumber tegangan listrik di PLN sendiri diperoleh dari pembangkit tenaga listrik yang menghasilkan 6-24 kV. Selanjutnya akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi atau gardu TET yang di dalamnya terdapat trafo step up yang akan menaikkan tegangan menjadi 500 kV. Selanjutnya tegangan akan disalurkan dan dalam penyalurannya tegangan akan diturunkan beberapa kali di gardu tegangan tinggi dan gardu induk yang akhirnya akan disalurkan di gardu distribusi yang berupa gardu tiang. Di dalam gardu tiang ini juga terdapat trafo step down yang akan menurunkan tegangan menjadi 220 volt atau 380 volt antar fasa yang biasa disebut dengan tegangan rendah yang selanjutnya akan disalurkan kepada pelanggan tegangan rendah. Penyaluran tegangan rendah terbagi menjadi dua, yaitu listrik 3 fasa dan listrik 1 fasa. Listrik 3 fasa menggunakan 3 kawat fasa dan 1 kawat netral, sedangkan listrik 1 fasa menggunakan 1 kawat fasa dan 1 kawat netral. Listrik 1 fasa biasa disimbolkan dengan lambang tak hingga terbalik dan memiliki gelombang sinusoidal yang memuncak pada 90 derajat dan 270 derajat di sumbu positif. Beban pada rangkaian listrik AC terbagi menjadi 3, yaitu beban resistor, induktor, dan kapasitor. Beban resistor. Diagram fasor beban resistor ditunjukkan dalam gambar berikut yang menunjukkan gelombang tegangan dan gelombang arus bergerak sefasa. Beban induktor. Diagram fasor beban induktor ditunjukkan dalam gambar berikut yang menunjukkan gelombang tegangan mendahului sebesar 90 derajat dari gelombang arus. Beban kapasitor. Diagram fasor beban kapasitor ditunjukkan dalam gambar berikut yang menunjukkan gelombang arus mendahului sebesar 90 derajat dari gelombang tegangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam rangkaian beban RLC. Yang pertama, rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, tegangan dapat dihitung dengan rumus akar VR kuadrat ditambah dalam mutlak VL min VC kuadrat. Dan impedansi dapat dihitung dengan akar R kuadrat ditambah dalam mutlak XL min XC kuadrat. Dalam rangkaian beban RLC secara seri juga terjadi pembagian tegangan. Berikut simulasi yang menunjukkan terjadinya pembagian tegangan pada perangkaian beban RLC secara seri dengan sumber arus AC sebesar 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Setelah dilakukan simulasi, terlihat terjadinya pembagian tegangan pada beban kapasitor sebesar 150 volt, pada resistor sebesar 4,9 volt, dan pada induktor sebesar 0,09 volt. Karena tegangan kapasitor lebih besar daripada tegangan induktor, maka rangkaian bersifat kapasitif dengan diagram fasor seperti kapasitor. Yang kedua, rangkaian paralel. Arus dalam rangkaian paralel dapat dihitung dengan rumus akar IR kuadrat ditambah dalam mutlak IC kuadrat min IL kuadrat dengan rumus impedansi yaitu akar seper dalam kurung seper R kuadrat ditambah dalam kurung seper XL min seper XC kuadrat. Rangkaian beban RLC secara paralel terjadi pembagian arus yang akan ditunjukkan dalam simulasi berikut yang menggunakan sumber arus AC sebesar 220 volt dengan frekuensi 50 Hz.
Setelah disimulasikan, terlihat terjadinya pembagian arus dengan pembagian 4,96 ampere pada beban kapasitor, 5,18 ampere pada beban resistor, dan 0,22 ampere pada beban induktor. Karena arus pada beban kapasitor lebih besar daripada beban induktor, maka rangkaian bersifat kapasitif dengan diagram fasor seperti beban kapasitor. Yang terakhir, rangkaian seri paralel. Untuk rangkaian seri paralel, cara menghitung impedansi, tegangan, dan arus disesuaikan dengan bentuk rangkaian. Seperti gambar berikut, beban R dan C paralel dihitung terlebih dahulu, kemudian baru diserikan dengan beban L. Berikut contoh simulasi perangkaian beban RLC secara seri paralel dengan sumber AC sebesar 220 volt dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Dalam simulasi ini terlihat terjadinya pembagian tegangan pada perangkaian secara seri dan terjadinya pembagian arus pada perangkaian secara paralel. Resonansi. Dari keempat rumus di atas yang diperoleh dari rangkaian RLC, seri, dan paralel dapat terlihat bahwa beban kapasitor dan induktor saling menghilangkan. Apabila VL dan VC pada rangkaian seri serta IL dan IC pada rangkaian paralel sama besar, hal ini menyebabkan seolah-olah rangkaian hanya memiliki beban resistor murni. Inilah yang disebut resonansi. Efek resonansi pada beban RLC dapat digunakan untuk melewatkan atau memblokir sinyal yang dekat dengan frekuensi. Maka dari itu, beban RLC dapat digunakan pada filter frekuensi seperti low pass filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi lebih rendah dari cutoff, high pass filter yang digunakan untuk melewatkan sinyal dengan frekuensi lebih tinggi dari cutoff. Pada band pass filter yang dapat meloloskan sinyal pada rentang tertentu yang ditunjukkan dalam gambar A dalam bentuk seri atau singleton filter dan dapat juga dalam bentuk gambar B yaitu rangkaian seri paralel. Dan juga pada band stop filter yang dapat meredam sinyal pada frekuensi tertentu yang ditunjukkan dalam gambar A pada rangkaian yang membutuhkan sumber impedansi tinggi dan juga pada gambar B pada rangkaian yang membutuhkan sumber impedansi rendah. Yang perlu diingat dalam pembebanan beban RLC pada listrik satu fasa adalah yang pertama, pada saat perangkaian beban RLC secara seri, maka rangkaian dapat bersifat resistif apabila VL sama dengan VC, induktif apabila VL lebih besar daripada VC, dan kapasitif apabila VL lebih rendah daripada VC. Yang kedua, pada saat perangkaian beban RLC secara paralel, maka rangkaian dapat bersifat resistif apabila IL sama dengan IC, induktif apabila IL lebih besar daripada IC, dan kapasitif apabila IL lebih kecil daripada IC. Dan yang ketiga, apabila rangkaian bersifat resistif, maka terjadi efek resonansi. Efek resonansi pada rangkaian RLC dapat dimanfaatkan menjadi low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan juga band stop filter. Demikian video penjelasan mengenai pembebanan beban RLC pada listrik satu fasa. Sekian, terima kasih.